Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Mas-mas sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah ngaji kita ini menjadi jamaah yang berefek zumara, besok masuk surga juga zumara bersama. Salah satu hikmah dari bahasa Al-Quran yang menggunakan ziyadah dan nuqsan dalam ayat yang mukhtalifah, ayat yang beredaksi mirip. Himo soalnya kadung tak singgung masalah zumara tadi. Saat orang kafir digiring ke Jahannam, wasiyaqal ladzina kafaru ila jahannama zumara ini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tapi ketika zumara ini mewakili komunitas orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Dari sisi ma'ani mungkin ada sirrul ma'ani, rahasia makna, meskipun di dalam ilmu nahwu itu sama boleh. Yang pertama, futihat mongko dibuka apa abu-abuha, apa jenenge, pintu-pintunya jahanam. Lalu yang surga, begitu mereka datang, wa futihat, wis dibuka, sama. Dari perspektif makna bedanya begini. Kalau komunitas kafir zumara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, itu futihat, aslinya neraka jahanam itu tertutup, menunjukkan ekspresi sifat dasar Tuhan yang tidak mau menyiksa hambanya. Masih sudah dibuatkan, disediakan penjara, disediakan jahanam, tapi gak dibuka. Sakno lho, sakno. Tapi begitu sing disakno iku gak ngerti, ndablek. Akeh pisan. Nek salah siji sing salah ngono iso di negosiasi lah, dirembuk. Tapi ki akeh kafarunya itu zumara. Begitu teko bluk futihat, dibuka secara mendadak. Itu artinya rahmat Allah ini pada dasarnya menimpa kita semua dengan optimis. Nek saking kebangetane baru Gusti Allah itu gelem menyiksa, gelem membuka jahanam itu. Tidak sama ketika membicarakan apa jenenge surga.
Ini saya senang sekali membicarakan ayat ini. Ketika komunitas alladzina taqaw rabbahum ini datang, surganya, pintu-pintu surga itu wafutihat. Sejak lama, sejak dulu, sejak belum datang wis dibuka dhisik gitu loh. Maknane. Halih wis dibuka maksudnya ngene. Tamu yang diingini, tamu yang diharap datang itu, orang yang mengharap ada tamu gedean datang itu wis menyiapkan akomodasinya. Contohnya ana presiden kate teko nek daton kene nyambangi ngaji tafsir gimana. Itu mesti tamune durung teko iku wis disiapno dhisik. Toko Jombang disiapno. Jadi surga itu sampai sekarang ini sudah dibuka. Ngenteni awakmu. Sapa sing gelem dhisik wis. Guyu. Nah ini tadi menunjukkan warahmati wasi'at kullasyai. Surga itu sekarang itu sudah dibuka. Sudah dicawis-cawis, disiapkan dekorasinya, disiapkan apa, ngenteni sampean. Makanya wafutihat wis dibuka sejak tadi, sehingga begitu datang enak ya Zumaro. Awan iki kali melok ketua MK gitu aja wis melok ngono tok. Buktinya saiki aku diperintah muhib ya gelem aku melokan aku. Awas kon mlebu swarga kae aku tak ketaki kon. Kedua, hikmah dari futihat dan wafutihat ini bagi mereka yang kafir itu merupakan satu fujah, tekanan, beban psikologis. Asale digiring biasa-biasa saja, nggak ngerti. Begitu belum dibuka lawake neraka wis mlebu tadi, menambah siksa sok terapi tadi itu. Ngageti kok lara sih. Seje teko surga wa futihat, teko ade wis ketok. Rame ini delok cewek-cewek ya api-api lho ngono wis ketara dadi. Makanya bahasa Al-Qur'an menggunakan bahasa yang indah ini. Iki mau sebagai pengantar, hanya sekedar wau saja dalam redaksi yang bermiripan mempunyai efek makna yang begitu hebat ya. Digawe pancingan sampean bareng-bareng awan bareng iya ya. Memang enggak ono mari ini belajar Al-Qur'an dipelajari nambah ono maneh gitu. Iya. Kemarin itu sudah dimulai studi tokoh yang ada dalam surah Al-Kahfi yang mengangkat 4 tokoh. Pertama pemuda Kahfi, kemudian 2 konglomerat, ketiga ini pendidikan Musa dan Khadir, dan keempat pejabat Dzulqarnain. Kemarin sudah Dzulqarnain ya, di teko Mburi. Sekarang ini dunia pendidikan yang aktornya adalah Nabiullah Musa dan Nabiullah Khadir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrah
hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Kalau latar belakang historisnya kan maklum semua ya, bahwa Nabiullah Musa ini dari sisi fisik maupun psikis itu sangat kuat, sangat prima, nomor satu primanya. Saingannya Qarun, dan kemudian yang paling brengsek itu Fir'aun. Nabi Musa itu kuat sekali, fisiknya kuat sekali, masih muda saja, belum jadi nabi. Batu besar yang apa namanya di Madian itu, Madiun Nganjuk itu dibongkar begini. Walamma tawajjaha tilqa Madian itu Nabi Musa, seorang pemuda Musa yang diusir atau diuber-uber mau dibunuh di Mesir karena membunuh orang, cakaplokan mati itu. Iku dungane piye ya cakaplokan mati ku. Iku jelas ya. Faqadha alaihi. Akeh donga-donga ngono tapi aja dilakoni ya. Nek kepengin ngaplok klenger gak mati, pakai sarung tangan. Nek pakai tangan, kena garis tangan iki iso faqadha alaihi. Nah, waktu itu Nabi Musa kan nggak pakai sarung tangan kan, tadi kena misalnya. Itu menurut kurikulum perdukunan. Jadi kita menan rek ngawur rek niku. Apa jenenge iki? Minuman. Nah, di mahabai kok disikir dengan minuman. Monggo. Ya jadi lek aja. Iki penawar iki. Dibuka tangan kiwa, diwalik. Bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa. Tapi ojo tangan-tangan ngene gak iso, kayak tangan kiwa. Tutupe diwalik. Kok perhatian padahal kan tak bujuki lho. Sego. Nah, saya ingin menyebutkan Nabi Musa dulu ini. Bagaimana beliau dikasih jasad yang secara fisik itu sangat kuat. Iku artinya nek dadi santri kader kiai ku ojo loroan rek. Fisike ku ojo krempeng-krempeng koyo aku ngene iki, sehat ngono lho. Didik loro. Gak bagus. Sing lemu-lemu iku sing setno, cegak gembu gitu lho. Sing lho gak percaya. Ndek saya jajal sih ndi orang Nabi krempeng loro-loron ku ndi aja. Lho kok ngene iki lak darani ngeritik ya. Padahal temenan lho. Temenan iki. Jajal dongane Nabi. Gusti kula nyuwun nas'aluk salamatan fiddin. Lho. Maklum itu teologi. Nomor loro apa? Wa afiatan fil jasad. Sehat dhisik keri-keri ku. Apa jenenge nomor 3 ku? Ziyadatan fil ilmi barokatan fil zikir. Keri-keri. Ilmu akeh, dhuwitmu akeh, awakmu remek gawe apa? Terus bener kan? Terus. Ono tahlilan. Pas wae badminton. Menurut saya sing wajib aku badminton.
Iya, dalile wa afiatan fil delok bener kan. Kecuali sing Thailand ning ngarepe omah. Kecuali. Iku kudu ngono jare. Tapi biasanya saya kalau enggak Thailand kok badminton. Yakin sebelumnya wis tak Fatihah dhisik aku. Wis tak transfer dhisik pisan. Nabi Musa mudah ngaplok mati minggat diuber-uber terus gimana? Coba di perairan Madian, di padang Madian, wajada min dunihim imra'ataini tazudan, melihat dua cewek yang mojok menyendiri, menyendiri. Isyarat bahwa seterusnya ini wanita yang baik itu yang sedikit tertutup lah. Jadi arek wedok cewek alumni atau apa sing rame ning grup WA iku gak apik. Sing apik itu tazudan. Seterusnya kan fasaqalahu mawis. Ini dulu sudah pernah saya ceritakan. Saya hanya mengambil apa sih yang dimiliki Musa waktu itu. Fisiknya kuat sekali. Maka di situ Allah akan membebani wahyu, membebani kitabullah, membebani wahyu besar. Ini dibutuhkan fisik yang sangat besar. Kaiso keceng-keceng gak patek gizi ngene pikirane cerdas gak iso salah. Sejelo nek tirakat ya tirakat tapi sahure bukae kudu mangan sing apa iku? Sing gizi kaya Hadratur Rasul begitu. Tapi aja nyontoh Kanjeng Nabi nemen-nemen, Kanjeng Nabi bengi barang kudu dikasih makan oleh Gusti Allah. Ini penting ya, penting betul. Saya mau membicarakan physically dulu di dalam perspektif Al-Quran maupun Al-Hadis. Coba ingat-ingat sabab nuzulnya apa itu? Ibnu Maktum apa? La yastawil qa'iduna ghairu urid darar. Ada sahabat yang ingin tahu piye sih keadaannya Hadratur Rasul pas nerima wahyu piye itu kan viral sekali itu piye sih. Satu sahabat menyertai Hadratur Rasul naik unta. Saat itu wahyu turun. Unta itu ndeprok. Ambrek. Ngene ya. Ambrek. Gak kuat. Kena beban ilmu wahyu besar itu berat, dibutuhkan fisik yang kuat. Strong. Abdullah ibnu Maktum itu buta, tapi orang tuh ndablek itu banyak. Al-Quran mengisahkan seperti abasa wa tawalla barang itu. Salah satunya ndableknya positif ya. Ojo perang, awakmu iku picek. Wong picek kok melok perang, piye? Wis dikandani kancane, ojo melok buta sing. Saya jajal sih,
wong buta terus perang iku lho piye? Bukan swarga kan. Iya. Ditunjuk teko mburi yo gak ero, diantem teko ngarep yo gak ero. Ya tapi kan melok rembugan kan krasa kene. Ikut. Lah terus peranmu apa? Wis ta, kok aku melok-melok. Ternyata di rombongan itu dia ngambil pasir. Di pasir itu disampir-sampir nang itu. Biar beduke itu banyak. Dilihat musuh itu seperti debu kuda yang banyak untuk menggrogikan lawan. Perane iku mung ngono tok. Nyebur-nyeburno piye menggrogikan. Itu artinya kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang terkena disable, orang yang cacat itu tidak boleh ada alasan karena cacatnya. Di balik itu kan masih bisa sampai nyebur apa ini debu itu. Wah, peran sampean di masyarakat pasti lebih dari itu. Itu artinya mukmin itu tidak boleh malas loh. Tidak boleh tidak berperan, harus ambil peran. Harus ambil peran. Sampean di masyarakat harus wajib ambil peran. Itu amanah Al-Qur'an. Harus. Hikmah tadi itu. Nah, karena dialognya ini kenceng sampai Gusti Allah itu kasihan. Ya karena seperti itu ada kecualian, tidak waktu itu kan ada kecualian. Ini nggak salah ya. Saya tidak tahu waktu itu Anas apa siapa soalnya. Itu jajar Hadratur Rasul duduk begini. Nah ininya mepet gini. Apa pupune rada ketindian dengan kakinya Kanjeng Nabi. Loh saat kakinya Hadratur Rasul itu menimpa sedikit di kakinya sahabat ini, itu turun ayat kekecualian tadi, ghairu ulil dharar. Kan la yastawil qa'idun, ini kan semua dianggap ya gak podo sih. Sing gak perang dan yang perang siji ganjarane. Iya. Makanya Ibnu Abbas gak mau aku kudu perang. Tapi waktu itu dikecualikan ghairu ulil dharar. Ulil dharar ini ya buta tadi. Khusus satu kalimat ghairu ulil dharar saja. Waktu itu turun di mana kakinya Hadratur Rasul itu nempel nindi kakinya sahabat. Pengakuannya sahabat iki. Aduh. Oh, gak nabi tak jerungkakno. Saking payahnya, seolah-olah kaki saya itu pecah, remuk kakiku itu. Baru sadar bahwa fisiknya Hadratur Rasul itu betul-betul apa ini sangat prima. Tadi kiai gak apa-apa, mengaji bengi gak apa-apa. Oleh berkat akeh gak apa-apa, mangan bengi gak apa-apa. Tapi mari subuh ojo turu. Piye carane bengi mangan gule ndas. Kayak ngaji bengi-bengi mari ku turu masuk subuh sampai awan sik turu ya mate. Piye terusan? Ya gak boleh. Loh, kayak sampean ku diundang mudarosah, diundang ngaji ku mosok disuguhi tempe ala gak kan? Mesti sing kolesterol gitu kan? Kurang windu no. Oh. Aduh, ya ini perkara itu sampean sendiri loh. Kita sudah bisa baca kok. Teman saya banyak, pokoknya jenom wis nggowo ndudur gede-gede, mesti kakek berkat bengi, mesti enggak apa-apa. Tapi olahraga orek.
Teko isuk rene iku lho ana meja pingpong gelaren ndek kene. Terus keringet ngaji gak apa gitu lho. Iku mau aku kate bahas Nabi Musa sik. Cerdas. Yang kedua, karena dipersiapkan sebegitu kuat ini, yang dihadapi itu dua. Satu Firaun yang fisiknya itu sangat prima, bahkan diriwayatkan tidak pernah sakit, ngelutok pilek nggak pernah, makanya sampai ngaku pangeran yang kelas tinggi, Rabbukumul A'la itu seperti. Jadi ya apa? Ini fisik dengan fisik. Nah, kalau dengan Fir'aun karuan musuhnya itu eksternal, yang di dalam ini lebih hebat, yaitu Qarun. Qarun itu kalau tidak salah misanannya siapa lagi? Fir'aun. Kelebihannya banyak Qarun. Pinter, sangat pinter, teknologi pinter, pertambangan emas dan lain itu pinter, lebih ganteng, lebih gagah, bahkan kepintarannya itu disebut hampir hafal at-Taurat sama dengan Musa. Tapi fabagha alaihim, sampai kaya, bahkan ya maaf aja ini, kalau di As-Sawi itu dikisahkan Nabi Musa punya pondok itu padepokan ya. Qarun tuh gawe kafe, ya kayak kafe lah, istana besar, tempatnya kongko, tempatnya kumpulnya orang-orang, bahkan pintunya depan dengan padepokannya Nabi Musa itu, pintunya itu dilapisi emas semua. Situ gratis, kayaknya bukan main. Bisa dibayangkan, yang datang di tempat Qarun itu orang-orang jet-jet, orang-orang gede semua. Kira-kira parkirannya mau kira-kira loh, mobil itu Rolls Royce, Lamborghini, ya kira-kira ngono-ngono. Nah terus kelompok Nabi Musa itu, alah parkirannya itu Honda Beat, kira-kira ngono. Apa jadinya? Vario, kira-kira ngono. Saya bayangkan, sampean diundang ngaji, sampean diundang ngaji loh. Saya ngundang orangnya jensek, gede-gede kabeh perumahan seret, parkirannya seperti itu wes. Ada hammer, cabe palu, ono cabe gitu. Terus ustadz teko, gawa ailah. Lalu parkirannya tak wes siji wisan. Lalu terus pilih Nabi Musa seperti itu. Walaupun Gus Allah kan tidak membahas itu, iya, tapi yang dihadapi Musa seperti itu. Bagaimana mentalnya kan gitu. Qarun, bayangkan ya, saking sugih, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah. Usbah ulil quwwah ini ada yang mengatakan satu usbah itu 70. Kunci gudangnya Qarun itu, kuncinya dipikul wong 70. Bil usbah latanu bil usbah itu kuncine. Lembut gedungnya piye gitu. Ulul quwwah. Ini yang paling berat dihadapi oleh Musa seperti ini. Tidak perlu kekayaannya Fir'aun, maklum, nanti kita bisa mendoakan. Nabi Musa menghadapi Fir'aun itu totalitas, Pak.
sampai nggugat kan. Gusti Allah sampai nggugat. Gusti Allah iki apa saya karep sampean niku? Sing kafir-kafir duwite akeh. Kene gak paten. Wis terus piye karep Musa? Hancurkan saja sak bondo-bondone. Rabbana tu'mis ala amwalihim kan. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah. Itu kan Nabi Musa kan iri. Protes. Kene ngapalno Quran, ngaji tafsir ngene, sing kono gak kepet-kepet lho. Akeh duwite kan ngono kan iku. Wis gak apa-apa sugih gak apa-apa tapi aja musuhi nek musuhi Rabbana tu'mis ala amwali hancurkan kabeh. Wis mulai frustasi wis temperamental. Ini nabi temperamental lagi sudah iki. Sudah. Tetapi kepada Fir'aun tidak. Kepada siapa? Qarun tidak. Didakwai ojo ngono, mana zakatnya, mana zakatnya. Iku kabeh to Gusti Allah. Gak. Qal innama utituhu ala ilmin indi. Iki lho hasilku dhewe. Saya mencoba-coba ilmuku dhewe, kecerdasan saya sendiri. Nah, berarti sapa-sapa sing rumangsa prestasinya sendiri, apa-apa sendiri. Qarun. Pondok iki lembaga iki gak ono aku ono wis ya eter. Qarun pisan. Adakah sifat Qarun di hati kita? Kasihan tafsir iki nek aku ya gak Qarun. Lah piye ngaji lak yo ngono sih rek. Cek nambah resi. Resi. Ya mari. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awas hati-hati. Gak terima ngono tok. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia ingin tampil beda yang mengagumkan. Fi zinati. Kharaja ala qaumi, tampil. Itu artinya sampai membuat orang lain itu kemecer. Ya laitahan utiya mislama utiya Qarun innahu ladzu khawzin azim. Enak Qarun oleh anugerah. Nah, kok suge kayak ngono. Sampai membuat orang kemecer. Diterusna iki. Sekali sampean memamerkan kepunyaannya apa sahabat duniawi, istighfarlah, di hati Anda ada Qarun. Jiro parkiran. Tapi nggonku dhewe kok tasih ngono. Qarun berarti. Apa saiki iki. Aku lho Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah itu. Sekali ada itu Qarun dalam dirinya. Bagus Hadratul Rasul kendaraannya bagus, unta, aswa bagus. Tapi humbilistik, tawadhu tadi. Itu semua itu dunia, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya. Maka jangan dinilai-nilai. Semua orang butuh duniawi, semua orang. Tapi itu piranti, bukan. Saya sering melihat Qarun-Qarun kecil yang tidak merasa kalau dirinya Qarun. Kumpul-kumpul buka HP. Nek HP-ne ku bermerek. Iku ngangkate rada dhuwur ngene. Capek Apple sing dicakot iku diketok-ketokno ngene. Kancane HP-ne Oppo
iku ono. Sing Apple 11 iku diangkat-angkat ngene. Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Mubalek kiai. Ali-ali ini akike apa sih? Apa? Campur gede. Ngeten ngene. Diketok-ketok dong ini. Utawa arloji lagi Rolex. Rolex sing mbuh gak ngerti apa. Nek biasa gak apa-apa, tapi nek sampai ada kharaja ala qaumi fi zinati Qarun, istighfarlah. Yang tahu hanya Allah sendiri yang membijati. Jadi Qarun itu di HP juga ada. Di akik juga ada. Iya kan? Ya apa jare ngaji tafsir sing diaktualkan apa gak lak ngono sih. Ini meneh setelah saya wis balik ke pangeran, kamu mengaji mesti semakin banyak aktualisasi itu. Enggak akan berhenti. Midadal kalimati rabbi banyak kok. Aku contohnya teko akik ya karo. Meneh ono maneh ono apa? Kawe kowe iki ori lho wis seje maneh wis seje bisa. Boleh, tapi jangan sampai membanggakan diri hati. Sama bertanya, apakah semua kiai selamat dari hati Qarun? Apakah semua kiai sekarang itu selamat dari virus-virus Qarun? Tak elingno dhisik mumpung awakmu durung dadi kiai. Lho lah iya, sing jajal sing kate ngelingno awakmu wis dadi kiai sapa? Wedi kan? Wedi. Berhubung aku gak kiai terus enak ae ngomong enak. Musa secara eksternal berhadapan dengan Firaun. Secara internal Qarun itu mukmin, muslim, bahkan hampir hafal At-Taurah, satu-satunya umat Nabi biyen sing hafal kitab suci hampir itu Qarun itu. Tapi sayang, fabagha alaihim. Ya Allah, siksanya hampir sama. Firaun ditenggelamkan di air dan Qarun ditenggelamkan di daratan. Fakhasafna bi. Gak hanya itu, wa bidarihil ard. Apa mungkin kita itu diblesno yang Qarun dibles? Enggak. Khasafna bukan selalu fisik. Sangat mungkin non fisis. Karena riaknya itu maka semua amalnya ditenggelamkan Tuhan. Rezeki ini gak barokah, mungkin dunyane itu ndak berlangsung ke anak cucu, diblesno waktu itu tok. Gak sampai iso dinikmati anak cucu. Sangat mungkin. Ya apa cari tafsirannya lah wis fakhosafna itu piye seperti itu. Iki kok gak mari-mari ya ndak Nabi Musa ini. Ya saya prolog dulu. Karena saking bagusnya kondisi fisis, saking tajamnya pemikiran, cerdasnya, banyaknya ilmu, hampir sama dengan Qarun. Nabi Musa. Qarun kan sombong. Nabi Musa ada sombongnya sama. Kalau Qarun yang disumbungkan itu harta,
Fir'aun yang disebutkan kekuasaan dan lain-lain. Nabi Musa yang disumbungkan ilmunya. Rumangsa dadi nabi dikai kitab Taurat. Wah, ceramahnya bagus. Dal ya kabeh gak duwe karo kitab Taurat dhewene dhewe sing ngero. Ya mesti pinter dhewe. Lah ya iyalah. Wong zaman biyen ku sing dipinterno karo Gusti Allah ku mek nabine tok. Rakyate ku goblok. Gak ono sing hafal, saiki gak bisa. Nabine hafal, sahabate ya hafal. Aja mana sahabate cilik-cilik ini lha hafal sing ado karo sahabat lha hafal. Padha. Ya mesti ae. Begitu disampaikan jadi ayatin bayizatir lagi. Orang barang kan ada 10 ya. 10 commandment itu kan 10. Wah. Ya Nabi Allah. Kok sampean kok iso pinter kaya ngono iku. Kira-kira di seantero Bani Israel donya iki ada enggak sih sing luwih pinter timbang sampean? Jelas gak ada. Enggak ada, aku tok. Loh kan. Pokoknya era iku era sumbung-sumbungan kabeh. Sak Musa pisan. Ngono. Jadi sesungguhnya loh, sombong wis gawane bayi. Loh, sing duwe duit sumbunge lewat duite. Sing duwe pangkat sumbunge lewat pangkate. Sing duwe ilmu sumbunge lewat ilmune. Sing duwe rupa sumbunge lewat rupane. Jajal sih arek ayu karo arek elek. Sing rodok pede iku sing ayu apa sing elek? Wah, mesti sing ayu ku pede sak noleh, sak mencepe, sak gedruk-gedruke, sak kemenyeke wis apik kabeh. Lah sing elek ku jekuti gitu ngono. Mangkane aja rabi elek, bondone akeh. Ngeramute iku akeh gak dadi apik. Yen rabi sing ayu gak iya gak pati ramutan wis apik-apik kabeh pisan. Aduh. Sapa sing wis kaduk mau? Nek wis kadung. Nek cedheke Mojokerto iku lho, ana galeri tukar tambah bojo, tukar bojomu tukarno tambah nek ngono. Wis subhanallah iki enggak ada yang lebih pintar dari saya. Jawaban itu betul. Memang yang tahu kitab Taurat hanya dia. Harun di bawah itu adiknya. Sing jagoan dia. Karena Nabi Musa memandang dunia ini hanya yang physically saja. Ini kekurangannya. Gusti Allah turun. Usah. Jangan sombong lah. Saya mempunyai makhluk yang jauh lebih alim dibanding awak, dan dia tak terlihat di komunitas kalian. Masa wonten? Oh no. Makane ta aja sapa kutha ae. Sapa desa gunung sing jelimet-jelimet. Bok menawa ana sing kiai-kiai kependem, wali-wali sing kependem, sing majhulul hal. Awakmu kurang jam terbangnya. Ngomongnya bener, masih delok sing akademik tok. Sing non akademik kan banyak yang unggul-unggul. Anggite wis doktor wis pinter dhewe ngono gitu.
Wis hafid iku wis pinter dhewe ngono ta. Iya ya, ini wis profesor dokter wis pinter dhewe ngono ta. Si ono sak. Nggih napa Gusti? Jenenge Gusti Allah saya negur ya pasti percaya. Dalana dhewe nek kono nggone Majma'al Bahrain ngono tok bahasa. Oh nggih langsung. Wa idz qala Musa li fatah kepada asprinya, fatah, apa pelayannya, apa santrinya, apa asprinya. Mela aku. Ayo Mas, ngancani aku. La abrahu ndalai kawulane Gusti Allah sing luwih pinter teko aku nggone ndek Majma'al Bahrain. Ayo rewangono aku. Sampai kapan? Gak usah takok. Santri cerewet. Duh. Iki aku nerangno iki aku. Cerewet. La abrah. Saya tidak akan berhenti sak ketemu nih. Hatta ablugha Majma'al Bahrain, sampai ketemu lokasi itu. Kalau tidak au amdiyah hukuba, meskipun menghabiskan waktu satu hukup itu sama dengan 80 tahun. Aku tak mencari guru yang pinter menurut Gusti Allah tadi itu, tak delek sak ketemu nih walaupun sampai 80 tahun gak boleh gak apa. Siji, kenapa ada li fatahu? Ini kayak enak ya. Kira-kira seseorang ini wis rada tuwa iku butuh asisten. No, butuh supir. Lho kok cerdas ya? Kiai sepuh dan sebaiknya nek lunga aja izin. Ngejak fatah asisten. Nek iso ngejak istrinya, nek istrinya tuwa yang ngejak mbok nome. Gak enak iki san. Wis gak enak. Nek gak ngono ngejak santrine. Lah ngono akhirnya gak ngejak anake. Gak usah disupiri dhewe. Dalile wa idz qala Musa li fatahu. Wis enom ya. Ya anu dhewe. Moci iso nyupir, gawe supir. Iku jenenge kurang mengoptimalkan anugerah Tuhan di dirinya sendiri. Hadratur Rasul itu nggak pernah ngongkon sandangi dhewe. Sing iso kecuali sampai ke bahan-bahan di pasar itu digawa dhewe kan. Ya Rasulullah monggo kula gawaken ya wis iki. Kamu siji aku siji. Tetep hebat. Sak terima bajunya koyak aja dijahit-jahit sendiri. Itu apik. Ini artinya nyemangati kita ya. Kira-kira sampean niku ada nggak yang kepingin umur sampai 80 tahun? Mulai saiki tambah 80 tahun. Nabi Musa nguber satu guru saja itu menyediakan waktu au amdiyah hukuba. Ketepaan ini timingnya ketepaan. Kira-kira iki dijadikan dalil ngajine ndek kene ae. Ndek Nabi Khadir kene ae aku saya ini. Jadi Musa sing marani
ndek padepokane Khadir. Duduk Khadir marani ndek apa iku Musa. Mosok ngono daile ngaji ndek kene iki. Iki piye yo tapi ketepaan lho ya. Ketepaan lho tadine. Timbangane aku merono-merono. Iki jare Mas Mugi lho wingi lho. Iki dadi aku. Mboten napa-napa. Sampean punya alaqah batiniyah dengan guru-guru kita, dengan Yai Yusuf Masyar, dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Abdul Adha. Rene ngaji rene wajib mampir ning ngene makom sana. Aku padha bersantri aku. Rono. Oh iya sih, sorry. Iya wis sepuro. Wis ditransfer teko kene transfer ya wis. Iya. Jadi kira-kira begitu boleh kok. Hadratur Rasul juga pernah mengaji di sahabat datang. Sahabat juga pernah datang ke Nabi. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan di surah Jin itu tidak dibahas apakah Hadratur Rasul yang datang ke komunitas jin, apakah jin yang datang ke Madinah mengaji ke Nabi. Wa idz sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Itu riwayatnya ada Nabi itu hilang dari komunitas begini. Aduh, nek Nabi. Akhirnya beliau datang sendirian dan jubahnya ini basah semua. Loh, Nabi saking pundi kok teles kabeh loh. Sana dari teman-teman kamu di sana hujan gitu. Jadi rupanya mari ngaji di komunitas jin, di kono udan-udanan. Loh, masa Nabi gak sakti blas, gak iso nolak udan? Ya iso. Tapi aja gampang-gampang gawe kesaktian ngono lah, gare cepet mati kon. Ya titik nggih karomah tok-tok pokoke wali-wali biyen rek, wali-wali biyen iki. Biasae nek wis ngobrol karomah, biasanya akan meninggal. Nek gak ditutupi kabeh, cekak ketokan. Iso ae. Oh, dongane gak kudane gampang. Maca ngene seret terus ngene mlaku wis gak ngarep kudanan gak. Aku ya iso ngerti, tapi gak tau tak praktekno. Iya. Duduk perkara nutupi waline duduk kuwatir gak mandi. Aduh, kacau. Ngaji musuh tekek-tekek ngene. Astagfirullahaladzim. Tadi bagus ya. Hatta ablugha majma'al bahrain ini kan menunjukkan sebuah spirit. Maaf, sebuah spirit yang tidak pernah berhenti mencari ilmu meskipun sudah dapuk derajat Nabi. Saya tak terusno. Salah satu afat belaine kiai gak gelem ngaji. Iki ngomong tertutup loh ya. Aku mau coba ngomong di jaba ngono kon. Salah satu afat belaine kecelakaane wong alim, kecelakaane kiai ku gak gelem ngaji. Geleme ngajeni wong. Gak gelem ngaji dhewe. Geleme mengajar, memberi fatwa, gak gelem ndelek ilmu tambahan. Musa nabi ndelek tambahan ilmu sampai ngejak asistennya sampai punya nggawa bekal muber disediakan waktu au amdia hukuba. Kalau mau eksis menjadi seorang rebani pendidik yang spiritual yang hebat. Di Al-Quran itu ada berapa istilah sih? Ada Rabbani, Ribbiyun, Rabbani, ada
ruhban, rohbani, ada kisis, ya kan? Kisisi nama ruhbanan itu kan baru beda sami itu. Kalau robbani itu ilmuwan agama yang orientasinya kepada akademik pendidikan. Sebut saja ini pendeta. Ini maaf ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa pendeta itu non muslim ya. Pendeta itu beriman kepada Gusti Allah kan, ahli kitab itu kan. Minhum qaimat umat yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Baru kalau rahib-rahib ini sudah tidak mengakui risalah Hadratur Rasul itu saja mana. Tapi dulu kan belum ada, Rasulullah belum lahir kan. Kita masih Allah kan sama. Penyelewengannya kan belakangan. Jadi tidak bisa, makanya di sini nih di Al-Qur'an itu laisu sawa, enggak sama kok. Ya. Kalau rohban itu banyak ke spiritual, sepertinya kayak pemimpin thariqah begitu itu kalau di kita. Terus ada kisis, kisisina waruhban. Kisis itu strata kepangkatan gereja di bawah rohban yang orientasinya kepada administrasi manajemen. Itu kisis. Pendeta bidang administrasi ke kegerejaan itu kisis. Terus dure gitu. Nah, di sini hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyahu kuba ini tidak ada penjelasan ya. Majma'al bahrain itu di mana? Tepatnya sekarang di mana? Ada yang mengatakan perbatasan ini dan ini dan ini dan ini. Begini sudah. Itulah sifat Al-Qur'an. Harus difahami, Al-Qur'an bukan buku cerita. Tapi buku firman, kalam yang mengandung filosofis, yang mendidik dan ilmiah. Maka nama itu selalu disamarkan, tidak pernah disebut. Ada Fir'aun namanya sopo, Dzulqarnain namanya sopo, Abu Lahab tadi sudah seperti itu. Nah ini Majma'al Bahrain saja, karena ini kira-kira kalau orang memberi makna seterusnya ini, kalau paduan dua bahar, nek iso kelengkapan ilmu itu punya paduan. Sampean sudah punya Al-Qur'an, satu bahar Al-Qur'an. Tapi jangan satu bahar saja, tapi ada bahar yang lain. Opo pendukungnya itu apa? Dari gabungan bahru dan bahru itulah disebut Majma'al Bahrain. Ketika orang sudah mempunyai disiplin utama dan disiplin pendukung, kemudian dieksiskan, diajarkan, dikembangkan, inilah yang disebut kunu rabbaniyina. You akan menjadi strata pangkat ini rabbani. Ini syaratnya satu, bima kuntum tu'allimunal kitab. You mengajar eksis. Tapi wong ngajar iku butuh bahan akeh. Cek iso luas, cek iso gak ketinggalan dengan zaman, yo belajar.
wa bima kuntum tadrusun. Kebanyakan kita nek wis gede iku hobine tu'allimunal kitab tok, ngaji tok, nguwai ceramah, dadi guru, tapi males maca. Wa bima kuntum tadrusunnya ini kurang. Nah terus bukan main, hati saya itu seneng nih sampean, aku seneng banget gelem ngoyo-ngoyo ngaji bareng. Aku tekan nggone sampean gelem kok, aku kok sampean tok kene aku ya seneng. Itu namanya bentuk tadrusun. Tapi jangan dikira 1 jam sebelum kesini aku membuka tafsir. Yakin kiting-kitingan balik mana Bapak? Iya aku. Tapi aja suwe-suwe iki wayahe final badminton iki. Iya tapi jengko rek. Iki ngaji model apa sih? Yakin buka. Sak pira huku bayu sak pira. Ternyata Al-Qurtubi menunjukkan itu. Gak percaya? Liwat Tomburi, sret, gerbang Buri, niku ana meja. Engko tafsir Al-Qurtubi lak cek bukaan ngene pas surat iki. Nek gak ngerti. Yakin cek ana gredane kono. Aku ki yo tadrusun rek. Ojo sampai aku ketinggalan. Ya dengan segala kekurangan saya. Sekali lagi saya ulangi, kepingin eksis kuno, eksis sebagai Rabbaniyin. Siji apa mau? Bima kuntum tu'allimunal kitab. Istiqomah itu wa bima kuntum tadrusun. Coba. Nah ini. Falamma balagha majma'a bainihima nasya hutahuma. Berjalan asline wis teko nggone. Lho, balagha majma'a bainihima itu sudah datang nggone, wis pas teko nek kono, istirahat nek kono. Tapi gak rumangsa. Karena Gusti Allah tidak menunjukkan kepastian lokasinya. Begitu pula Musa dan Fatahu namanya Yusa bin Nun itu tidak membuka Google Map. Iya jatuh lagi. Wes diakui atau tidak? Yang dihargai oleh Gusti Allah sebagai mufassir yang jelas aktual menafsiri ihdinas siratal mustaqim di dunia itu ya Google Map itu. Andai dia itu seorang muslim, ganjarannya akeh. Sing menciptakan aplikasi apa mau googling Google Map tadi, yaiku ihdinas siratal mustaqim, sesungguhnya di dunia yaiku endi sing daton iki rek. Dalan sirat mustaqim menuju daton tuh ndi? Tek 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 tek. Oh, belok kiri. Kebelasan teko sawah. Tadi aslinya tafsiran terhebat di dunia loh, Google Map untuk ihdinas siratal mustaqim. Kamu tahu tak ngaji tafsir model ngene iki tahu tak? Iki jenenge tafsir lecek yo ngene iki. Wis babak. Nek biyen kitab ya. Santri itu gak bisa kesasar, nggak bisa. Aku jajal balik-balik. Durung ana HP ngene iki. Saya diundang ngaji ke jauh luar daerah, kenal ya gak bahkan luar. Piye? Cekak kesasar. Ya aku ya maca ihdinas siratal mustaqim wae. Teko nggone maneh Banyuwangi sret. Insyaallah ihdinas siratal mustaqim.
Ya Gus mbok dalane apa? Dari Jombang ya, Ustaz dari. Oh iyalah berarti kena ketemu. Gusti Allah itu maha googling sudah. Biyen. Saiki aku wis gak maca ngono. Wis ilmune Gusti Allah diwakilno ning gone apa mau? HP. Nasyahu tahuma, ada dua istilah. Hut itu untuk ikan besar juga hut, seperti yang nguntal Nabi Yunus, faltaqamahul hut. Di sini juga ikan lauk pauk itu juga hut bisa, tapi umumnya yang gede. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu ucul, lepas, mencolot dari tempatnya, lalu bergerak saroba menuju jalannya sendiri lingkungan. Gusti Allah menggiring Nabi Musa dan Yusha bin Nun sudah pas di lokasi Majma'al Bahrain. Dan sudah memberi isyarat. Mas Yusha, iwak iki kok digawe tengeran. Nek iwak iki gak ono, ya nek kono iku nggone kiai ulama yang saya cari tadi. Istirahat betul istirahat. Sudah. Ternyata Yusha bin Nun yang tahu bahwa hut, ikan yang sudah dimasak tadi itu bergerak melompat dan menyelinap di celah-celah air keluar dan tidak memberitahu Nabi Musa. Makanya nasiyah tasniyah. Itu artinya ngene rek. Sebagai manusia memproyeksikan sesuatu sekali, jangan diharap sekali langsung jadi sok pas. Umpamane ana mblesete iku maklum. Rek. Gak iso. Wes ya. Saya berhenti di sini aja. Apa hubungan saya Nabi Khadir kalian ikan? Sing jelas Nabi Khadir itu tempatnya di Majma'al Bahrain. Loh, cari Al-Qur'an iki lho. Majma'al Bahrain di pinggir pantai. Jadi gak mungkin ono Nabi Khadir di kali Konto, kali Berantas gak mungkin. Yang ada di pantai Paciran sana di mana itu kengger. Iyo Bahrain itu. Lah apa Nabi Khadir di kali-kali memang jawatan irigasi memangnya. Wes mumpung durung tak terusno. Nabi Khadir itu siapa? Qaul paling hebat, paling disepakati ulama yaitu nabi bukan rasul. Nabi dan bukan rasul. Satu. Nama aslinya siapa? Khilafnya banyak. Ono sing namane Ahmad bin Balya, ada wis aku gak bahas. Tapi dari segi yang disebutkan di sini hanya abdam min ibadina, kisah-kisah itu hanya Khadir. Khadir artinya green. Jadi Nabi Khadir itu nabinya kaum Greenpeace.
Nabi penghijauan. Semua meriwayatkan Nabi Khadir itu betul-betul Nabi Greenpeace, Nabi yang perhatian pada alam, memberi rahmat tanpa dakwah orasi, memberi rahmat. Ada daerah laporan di sini kering gini, Nabi Khadir itu lewat sholat di situ, rumput kering yang diduduki ngadeg jadi hijau, maka disebut Khadir. Suasana kering-kering menjadi hijau. Kira-kira awak iso nggak ngono ya? Menyulap kondisi-kondisi daerah yang kering, apakah kering agamanya, kering moralnya, kita menjadi Khadir, menjadi penghijauan, menghijaukan. Syukur-syukur nih iso mengusahakan secara ekonomi, memimpin usaha menengah kecil dan lain-lain, itu termasuk kerja Khadir. Ayo sing duwe bakat hubungan karo ekonomi, karo sopo itu, gerakkan itu lewat pengusaha apa mikro dan apa menengah usaha kecil tadi itu sama mulianya. Coba nanti kan cerita ini terus sampai ke perahu-perahu itu dikenal kapan Nabi ini Khadir, Greenpeace betul, hijau betul Nabi ini. Nah, gelar Khadir seperti ini menjadi kerja sosialnya lebih tinggi dibanding Nabiullah Musa, melengkapi ini. Persoalannya Nabi Khadir itu sekarang masih hidup atau sudah wafat? Karena saya ini senang memegangi sunatullah yang biasa saja, apalagi ayat Al-Quran yang definitif. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Hai Muhammad, saya tidak menciptakan seorang nabi pun sebelummu itu al-khulda. Al-khulda itu hidup terus, abadi. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda. Menjadi tidak rasional, afa imitta, masuk kamu mati, faumul khalidun, mereka nabi terdahulu itu urip terus. No way. Berdasar ayat ini saya yakin Nabi Khadir itu sudah wafat secara fisik. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld. Sebelum Nabiullah Muhammad itu semua nabi yang lain itu harus wafat dulu, tidak mungkin khuld. Kalau khuld itu akan mengganggu eksistensi Hadratur Rasul sebagai penjabat Khatamul Anbiya wal Mursalin. Untuk memastikan Nabi sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, maka Nabi dan Rasul sebelumnya harus wafat. Makanya wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Tetapi hamba Allah yang solih, yang bagus-bagus itu jangan disebut amwat, bal ahya, bal ahya, bal ahya. Bisa di-call, bisa dihubungi secara ruhiyah, itu bisa. Cuma persoalannya apakah si A itu iso hubungan karo Nabi Khadir? Loh iki soalnya. Nek Nabi Khadir iso dihubungi iso. Tapi nek perkara Mas Mukhib iso ngubungi iki lho, gak percaya gak apa-apa. Itu buang soalnya. Nah, dari sini Nabi Khadir sudah wafat secara fisik. Terus bal ahya tadi itu bisa ada anugerah. Saya juga membaca di tafsir itu ada Nabi Khadir itu meminum ma'ul hayat, ainul hayat. Itu di kisah-kisah itu. Makanya Majma'ul Bahrain tadi itu
Kenapa ikan sing wis mateng mencolot di situ kok terus bisa hidup kembali? Karena air di Majma'ul Bahrain itu disebut Ainul Hayat, sumber kehidupan. Begitu ketetesan banyu iki, terus yang mati menjadi hidup lagi. Iku biyen. Lah tafsir tak waca ngono ada Ainul Hayat. Ya sudah, perkara sampean krungu ceritane kiai iki tahu ketemu Nabi Khadir di Mekah, ketemu iki wis terserah sampean. Percaya ya gak apa-apa, gak percaya ya gak rusak iman sampean. Itu terserah. Tapi sama dengan orang yang bisa enggak kita ini berhubungan dengan Hadratur Rasul Kanjeng Nabi itu iso tak gak? Ya iso sih, wong bal ahya. Kan sudah dipatok ada jalur-jalur syafaat, itu kan ada. Salat itu ada. Cuma yang ngono iku bagi mereka yang sudah berhubungan biasanya mesti tertutup. Gak mungkin diomong-omong no kamu. Gak mungkin. Ini diomong-omong ini karek cilik lah. Pada melakune nemu berlian gedene saneker. Sing nemu arek cilik. Apik, ya apik. Apik didudutno. Ketemu sing ngerti apa le? Oh iki kancane. Tak ejoli ya, tak tukokno mainan iki engko es krim. Sak kulkas wet kabeh kok. Hilang. Omane penjahat saut ngalih. Salahe dudun. Nek sing nemu ku sampean sing gedhe. Nemu berlian. Langsung dilebokno terus. Napa niku, Pak? Oh, apa? Telepon jereket. Napa? Kula ndelok celor-celor ta. Apa jenenge matamu sing ngrene ngono to. Ditutupi ka. Kuwatir ilang. Makanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam setelah beraudisi di gurun Turi Sinen, wa kallamallahu Musa taklima, begitu selesai di audisi di Turi Sinen tadi itu keluar itu sambil nutup ini telinga ditutup. Khawatir intervensi dengan suara-suara lain masuk. Saking nikmati mendengar suara Tuhan langsung tadi itu. Terus lagi. Nek wis gelek krungu ayat Al-Qur'an, wis close kupinge. Aja gelek-gelek ngrungokno musik. Semari apik-apik difaseki maneh kuping. Itu menambah polusi itu. Ya wis ngono ae lah. Saya kira tinggal terus kalau ada pertanyaan di luar ini boleh monggo. Monggo Mas.